Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sampai pada hari ini, sehingga kita semua masih terus melaksanakan aktivitas-aktivitas yang terus menambah nilai-nilai positif pada diri kita. Sama halnya pada hari ini, sama halnya kita terus melaksanakan atau mengerjakan sebuah kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa, yakni melaksanakan atau mengerjakan tugas ujian akhir semester. Selanjutnya, tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah perubahan, risalah peradaban dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang tentunya pada hari ini kita bisa menikmati bagaimana perubahan-perubahan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu Pak Zaidi Muttaqin SPD MPD. Semoga antum tetap sehat. Semoga beliau tetap sehat walafiat, panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Dan kita semua, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kesempatan untuk terus melaksanakan silaturahim dan bisa bertatap muka. Dan kita berdoa semoga kita bisa kembali bertatap muka dengan secepatnya dan pandemi ini segera berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentunya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hamzah Notoni dari program studi kehutanan 2019 kelas genap dengan NIM C1L019040. Alhamdulillah pada hari ini saya mengambil judul tentang bagaimana hak dan kewajiban bela negara. Yang tentunya di sini saya akan langsung menjelaskan bagaimana rumusan-rumusan masalah atau yang akan menjadi pembahasan atau tupoksi yang akan saya bahas mengenai hak dan kewajiban bela negara. Yang tentunya yang pertama, apa pengertian hak dan kewajiban bela negara itu sendiri? Tentunya teman-teman, tentunya Bapak dosen ataupun yang lainnya, bahwa hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga kewajiban warga negara dapat diartikan pula sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Erat kaitannya dengan kedua istilah ini, ada beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan, yaitu tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggung jawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seseorang warga negara atau seorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka warga tersebut menjalankan suatu peranan. Istilah peranan itu lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Konsep selanjutnya yakni tentang konsep bela negara. Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik maupun non-fisik. Bela negara secara fisik dilakukan dengan cara menghadapi ancaman serangan atau agresi musuh dari luar. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan
sebagai upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menambahkan kecintaan kita terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara ini. Dan bela negara secara fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan salah satunya dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Saat ini, pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau RATIH yang biasa disingkat dengan RATIH tentunya. Meskipun konsep rakyat terlatih adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pertahanan dan keamanan negara. Rakyat terlatih terdiri dari berbagai unsur seperti Menwa atau Resimen Mahasiswa, Pertahanan Sipil atau Hansip. 3. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau KP yang sepertinya misalnya seperti kami, Kesatuan Mahasiswa Muslim, HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, PMII, IMM, dan lain sebagainya. Bela negara secara non-fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang dilakukan secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Contohnya, bagaimana kita meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara ini, termasuk di dalamnya menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Menanamkan kecintaan kita terhadap tanah air melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat. Misalnya seperti mahasiswa bagaimana melakukan KKN walaupun di tengah pandemi ini tentunya teman-teman. Ini adalah merupakan sebuah proses pengabdian kita terhadap masyarakat. Semoga ini akan bermanfaat tentunya ya. Bagaimana kita akan menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa kita. Lebih-lebih terutama di desa kita ya tentunya. Selanjutnya, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata, bukan sekedar retorika tentunya. Kalau di kalangan mahasiswa biasanya melaksanakan dengan lomba-lomba seperti lomba LKTI, lomba karya tulis ilmiah nasional, dan berbagai bentuk lomba lainnya. Bagaimana kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa untuk terus berkarya, untuk terus melibatkan diri bagaimana supaya perubahan-perubahan atau peradaban akan selalu terjadi di negara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Misalnya, mana tentunya kita harus mengingat bagaimana sebuah peradaban akan berasal dari seorang pemuda. Tentunya untuk itu kita sebagai pemuda, khususnya sebagai mahasiswa ya, bagaimana kita terus berkolaborasi dan ikut serta dan berperan aktif dalam melaksanakan sebuah perubahan ataupun peradaban ini. Selanjutnya, bagaimana landasan hukum pelaksanaan dari bela negara ini? Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan pasal 30 ayat 3 menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama rakyat, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pada pasal 30 ayat 3 juga menyatakan bahwa TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negaranya. Itulah beberapa landasan hukum tentang pelaksanaan bela negara ini, teman-teman semua. Selanjutnya, hal-hal yang menjadi ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia ini tentunya. Begitu banyak
ancaman-ancaman atau begitu banyak hal-hal yang akan tentunya terus mengancam negara kita ini, teman-teman semua. Yang pertama, contohnya adalah ancaman adalah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu ancaman. Ancaman adalah semua bentuk usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politisi. Indonesia merupakan negara yang besar. Karena negara yang besar ada banyak ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pun ancaman-ancaman yang akan besar tentunya, teman-teman semua. Di antaranya, kita akan membagi menjadi 2 pembagian, teman-teman. Yakni ancaman negara Kesatuan Republik Indonesia yang dari internalnya dan eksternal. Yang internalnya adalah bagaimana dari dalam negara Indonesia itu sendiri. Sedangkan eksternalnya itu adalah yang berada dari luar, atau yang berada di luar negeri misalnya, atau luar dari negara Kesatuan Republik Indonesia ini tentunya. Untuk ancaman NKRI dari dalam negeri yang begitu banyak sekali permasalahan-permasalahan atau problematika yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, teman-teman semua. Namun saya akan membahas beberapa hal terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia atau yang akan menjadi ancaman bagi negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang berasal dari dalam negeri. Misalnya masalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme ini. Ini adalah sebuah permasalahan yang terus menerus terjadi. Setiap tahun, bahkan setiap bulan, ini permasalahan ini akan terus meningkat. Bagaimana kasus suap, kasus KKN, kasus korupsi. Misalnya ancaman NKRI dari dalam negeri yang pertama adalah masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme ini, teman-teman. Sejak zaman Orde Baru, praktik KKN ini menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap bangsa dan negara Indonesia ini. Karena apa? KKN lah yang menyebabkan Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Presiden dan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Dan kemudian anak-anak Presiden Soeharto diadili atas beberapa kasus termasuk kasus KKN ini, teman-teman semua. Ini saking bahayanya, yang saking akan menggenjot, meruntuhkan NKRI ini, teman-teman. Yang kasus yang kedua, narkoba. Peredaran narkoba ini terus meraba di negara Indonesia ini, teman-teman. Yang paling banyak diserang adalah kaum atau kalangan-kalangan pemuda yang terus diserang, supaya ketika seorang pemudanya hancur karena narkoba, maka yakin pastikanlah NKRI ini akan hancur, akan cepat hancur. Karena apa? Tombak perubahan, tombak peradaban itu berasal dari pemuda itu, teman-teman. Yang ketiga, penggantian ideologi bangsa. Tentunya ideologi ini akan terus-menerus terjadi, teman-teman. Bagaimana ideologi kita, ideologi Pancasila, yang tentunya akan terbiasa ataupun akan diserang oleh ideologi-ideologi lain, atau akan digantikan oleh ideologi-ideologi lain. Misalnya ideologi komunisme, ideologi sosialisme, itu akan terus berusaha bagaimana untuk terus meningkatkan, untuk terus berusaha untuk merubah ideologi negara kita, ideologi Pancasila ini, teman-teman. Sekarang sudah terbukti banyak kasus-kasus yang terus terjadi, yang sekiranya akan terus membangkitkan ideologi-ideologi yang tadi saya sebutkan. Apalagi sekarang, teman-teman, bagaimana kasus dari rancangan undang-undang ideologi himpunan ideologi Pancasila itu, yang sudah sampai Majelis Ulama Indonesia menyatakan sikap bahwasannya untuk tetap kita menolak tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Semoga negara kita akan terus dan tetap aman tentunya, teman-teman. Yang keempat adalah isu SARA. Isu SARA ini menjadi ancaman cukup besar juga bagi bangsa
bagi bangsa negara Indonesia ini, teman-teman. Mana dia akan mampu memecah belah keutuhan NKRI ini. Untuk itu isu SARA ini juga sangat mudah menyebar melalui media sosial, teman-teman. Sehingga dapat menjadi ancaman NKRI yang timbul dari dalam negeri ini. Semoga saja kita akan bijak, kita akan terus peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita Indonesia ini, teman-teman. Selanjutnya, ancaman dari luar negeri tentunya, teman-teman. Bagaimana ancaman ini adalah sebuah ancaman yang biasa kita sebut dengan ancaman yang berasal dari eksternal atau berasal dari luar negara Indonesia atau luar negeri. Ancaman ini yang dapat menyebabkan keutuhan bangsa ini tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi datang dari luar negeri. Sebab terdapat beberapa ancaman-ancaman tentunya, teman-teman, dari luar negeri yang wajib diperhatikan oleh pemerintah kita ataupun kita sebagai warga negara Indonesia yang akan terus membela dan memperjuangkan kemerdekaan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, bagaimana kekayaan kebudayaan. Kita sangat kaya akan kebudayaan tentunya, teman-teman. Kita akan sangat kaya tentang kepulauan. Kita akan sangat kaya dengan wilayah-wilayah ataupun letak dan kesuburan sumber daya alam kita, teman-teman. Hal inilah yang akan memandang negara lain untuk terus akan berusaha menguasai wilayah negara Indonesia ini. Mulai dari kebudayaannya tentunya, teman-teman. Budayanya kita akan sangat kaya. Misalnya tari reong Ponorogo yang kemudian diakui oleh negara Malaysia tentunya, teman-teman. Ini adalah sebagai budaya dari negaranya, sehingga menimbulkan polemik yang cukup serius antar negara satu rumpun ini. Satu wilayah. Dalam artian satu wilayah kita berada di kawasan ASEAN. Selanjutnya, ancaman pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Yang buktinya bahwa beberapa pesawat asing melewati zona udara dari Indonesia, dan kemudian anggota TNI Angkatan Udara tentunya, teman-teman, mengejar dan memperhatikan pesawat asing tersebut yang melewati zona udara Indonesia tanpa izin, sehingga hal tersebut melanggar kedaulatan negara. Di sisi lain, selain dari melanggar dari zona udara, teman-teman, banyak sekali kasus yang terus melanggar zona atau pertahanan kita, teman-teman. Misalnya bagaimana penculikan ikan atau pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, kapal-kapal dari luar negara Indonesia, teman-teman. Yang biasanya itu kapal Vietnam yang terus mencuri kekayaan alam Indonesia ini, teman-teman. Misalnya pencurian ikan tadi. Sehingga dari hal tersebut akan sangat mudah untuk menggoncangkan keutuhan NKRI ini. Selanjutnya, provokasi dari negara lain. Satu contoh tindakan provokasi dari negara lain adalah ketika kapal pencari ikan dari Vietnam hendak diamankan oleh tentara keamanan dari TNI AL karena mencari ikan di wilayah laut Indonesia. Namun secara tiba-tiba kapal penjaga nelayan dari Vietnam kemudian dengan sengaja menabrak kapal TNI AL dengan tujuan untuk menghalangi proses penangkapan kapal pencari ikan beserta ABK dari kapal pencari ikan tersebut, teman-teman. Ini akan terus terjadi sebuah proses provokasi antara negara Vietnam dengan negara Indonesia, teman-teman. Dan banyak juga kasus-kasus hal-hal yang tentunya terus berkaitan dengan provokasi, sehingga akan sangat mudah untuk kehancuran dari sebuah negara tersebut. Selanjutnya, ancaman penyebaran kebudayaan asing. Indonesia termasuk dalam negara ketimuran yang tentu saja menjunjung tinggi nilai kesopanan, nilai sopan santun. Namun seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, kini banyak beberapa kebudayaan asing masuk ke Indonesia. Dan tanpa filter itu, teman-teman. Bayangkan, tidak semua budaya asing memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya para remaja tentunya, teman-teman. Bagaimana
Dengan kita melihat arus globalisasi ini teman-teman, kebudayaan akan bebas masuk tanpa pemfilteran seperti yang disebutkan tadi. Sehingga orang-orang remaja, terutama pemuda-pemuda ya, biasanya seperti saat ini, akan terus mudah tergerus oleh arus globalisasi ini, sehingga akan menyebabkan bahwasannya pemuda akan hancur, maka sedikit demi sedikit negara ini pun akan ikut hancur, teman-teman. Sehingga bagaimana kita sebagai seorang pemuda, lagi kita akan selalu mengingatkan bagaimana peran kita sebagai seorang pemuda untuk terus memberikan kontribusi yang terus bernilai-nilai positif tentunya demi kemajuan bangsa dan negara, lebih-lebih tentunya dari desa kita ya, tentunya kita mulai dari hal kecil dulu. Selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya adalah bentuk upaya bela negara yang bisa dilakukan oleh setiap warga negara. Yang pertama, melaksanakan aturan hukum sebagai warga negara yang baik. Maka sudah menjadi suatu kewajiban untuk patuh dan taat dalam melaksanakan semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia, sebab aturan hukum tersebut dibuat dengan harapan bisa menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh warga negara. Memelihara dan memperbaiki demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Namun hal tersebut juga harus diimbangi dengan sikap saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mempertahankan kemerdekaan kedaulatan negara. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan ini, mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Tidak hanya dengan cara militer, tapi juga bisa dilakukan dengan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita masing-masing tentunya. Menjaga keselamatan bangsa dari segala macam ancaman. Indonesia memang telah lama merdeka, namun bukan berarti tidak ada lagi hal-hal yang akan menjadi ancaman bagi kedaulatan negara ini. Oleh karena itu, setiap warga negara harus waspada dan berperan aktif dalam upaya menjaga keselamatan dan kedaulatan negara dari ancaman berbagai pihak. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan hukum dibuat guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik, sudah tentunya menjadi kewajiban kita semua untuk patuh terhadap hukum dan melaksanakan dengan baik segala aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi seperti itulah pembahasan yang mungkin yang dapat saya sampaikan tentunya ya, mengenai hak dan kewajiban bela negara ini. Dan kesimpulannya bahwasanya adalah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Salah satunya itu dalam hal bela negara ini. Bela negara merupakan tugas semua komponen bangsa yang merupakan bukti rasa cinta dan nasional.